Halo, shalom semuanya. Saudara masih semangat untuk kita belajar lebih dalam lagi? Kita akan belajar tentang topik-topik yang memang saya pilih yang pertama kali akhir zaman, saudara ya. Karena saya punya bahan banyak soal hal itu, saya pernah mengajar, cuma saya belum pernah mengajar secara detail dalam artian saya benar-benar setiap topik, setiap ayat itu saya coba bagikan gitu ya. Belum pernah ya. Biasanya saya kemas dalam bentuk khotbah, meskipun itu khotbah seri tapi bentuknya khotbah. Tapi dalam materi di membership ini saya kepengen buatnya lebih santai ya, tapi dalam begitu ya. Sehingga saudara juga kalau nantinya mengikuti seri pertama, kedua, ketiga dalam topik tertentu, saudara pemahamannya benar-benar saya berharap sih dapat gitu ya. Dan kita lagi ngomongin rapture di sini ya. Tentu saudara sudah mengikuti seri pertama, kedua, ketiga, keempat dari rapture ini. Dan kita belum sampai pada konklusi, kita masih coba mengungkapkan tentang materi-materi soal hal ini yang memang kita dapatkan dari Alkitab dan juga dari pemahaman teologi yang ada ya. Nanti semuanya ketika sudah dibagikan, baru saya berusaha untuk meramunya dalam satu program yang disebut konklusi, kesimpulan, atau tafsir saya, pemahaman saya, di mana saya akan menghubungkannya semua dengan benang merah ya. Sehingga saudara akhirnya nanti ketika mendapatkan pengajaran saya, dan andai kata saudara menganggap apa yang saya ajarkan itu benar, saudara mengerti kenapa saya berkata demikian ya. Sebab selama ini banyak orang itu tidak memahami kenapa saya mengeluarkan statement demikian. Karena banyak orang itu ya model begitu gitu saudara ya. Saya bikin thumbnail atau judul khotbah atau thumbnail di YouTube A, langsung dipikirnya A. Padahal saya ngomong begitu ya namanya cuma judul sama tema ya. Itu tentu ada maksud agar saudara tertarik dan lain sebagainya ya. Langsung kasih stempel. Orang dengar khotbah saya, satu khotbah langsung menganggap saya A. Padahal khotbah saya yang dia dengar ini mestinya didengar juga khotbah saya yang lainnya gitu. Supaya frame-nya dapat, supaya konteks saya berteologianya dapat. Tapi kan nggak begitu ya. Di zaman digital ini kita dapat dengan mudah mendapatkan informasi. Tapi ya kalau kita nggak bijak, kita nggak menyaringnya, kita nggak mendalaminya, ya kita bisa salah paham dan akhirnya melakukan blunder demi blunder. Gitu ya saudara ya. Ya kita coba langsung ya masuk dalam materi rapture di hari ini ya, di minggu ini. Ya, bagaimana rapture? Apa kata teologi ya? Kita coba dalami saudara sekarang. Apa kata teologi soal rapture ini? Kemarin kan kita sudah membahas soal rapture dari sudut pandang apa yang ada diajarkan Yesus di Matius 24 dan juga apa yang diajarkan oleh Paulus baik di Korintus maupun di Tesalonika, 1 Korintus 15 dan juga 1 Tesalonika pasal 4. Menurut saya, ya ayat-ayat itu yang paling kuat tentang rapture ya. Nanti saya akan bagikan ayat-ayat lainnya ya yang bicara soal rapture, tapi itu tidak bisa kita langsung klaim bicara soal rapture ya, tergantung sudut pandang siapa. Dan orang yang memandang itu juga punya paham teologi apa ya. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin berkata, Pak, ini di ayat ini juga ngomongin rapture gitu ya. Di kitab Daniel juga ada yang ngomongin rapture. Di kitab Perjanjian Baru lain ada yang ngomongin rapture. Atau Bapak Ibu misalnya cari di ChatGPT atau di mesin pencari Google, ayat-ayat yang bicara soal rapture itu pasti akan ketemu tuh. Ada yang bilang 10, ada yang bilang 15. Maksudnya 10 ayat yang ngomongin rapture, 15 ayat yang ngomongin rapture, tergantung orangnya itu ngumpulinnya gimana gitu ya. Meskipun kayaknya banyak, tapi ayat-ayat yang kata mereka, kata ChatGPT, kata Google itu ngomongin soal rapture sebenarnya tidak vulgar ngomongin rapture. Tapi kalau Bapak Ibu membahas tadi yang saya bagikan Matius 24 tentang pengajaran Yesus tentang akhir jam, tentang rapture ya. Terus juga ayat di 1 Korintus 15 dan juga 1 Tesalonika 4 yang notabene 4 episode ini sudah Bapak Ibu dapatkan mestinya
Jadi kalau ada yang baru join di membership ini, baru nonton video ini, coba lihat video episode sebelumnya dari Rapture ini ya, supaya Bapak Ibu mendapatkan pengajaran yang utuh. Karena memang saya sengaja buat seperti saya bilang tadi, supaya Bapak Ibu ketika nanti mengimani dan mengaminkan dan menganggap pengajaran saya benar, Bapak Ibu tuh ngerti banget kenapa saya mengajar demikian. Nah, ayat-ayat yang saya bagikan itu tidak bisa diperdebatkan gitu. Ya, karena memang bicara soal rapture, bicara soal pengangkatan gitu ya. Soal bagaimana nanti tafsirnya orang ya silahkan, tapi ayat-ayat itu sendiri vulgar mengatakan soal rapture. Nah, dari banyaknya kelompok Kristen, banyaknya teolog yang mendalami soal akhir zaman, khususnya materi rapture ini, kita akhirnya bisa mendapatkan pemahaman teologi dari mereka soal rapture ini. Nah, rapture sebagai ajaran Kristen mengacu pada suatu peristiwa di mana orang-orang percaya akan diangkat dari bumi untuk bertemu dengan Yesus Kristus di udara. Itulah pengajaran umum tentang rapture, ya. Jadi nanti ada peristiwa di masa depan di mana orang-orang percaya, orang Kristen gereja, tergantung bahasa saudara apa, itu diangkat dari bumi dan bertemu dengan Yesus Kristus di udara. Kenapa di udara? Ya ayat-ayatnya sudah saya jelaskan di dalam dalam Tesalonika dan juga di Korintus ya. Jadi di udara, memang ayatnya begitu mengatakan ya. Nah, konsep rapture ini berasal dari berbagai ayat dalam Alkitab. Seperti yang sudah saya bagikan di Matius 24 ayat 30-31, ayat 40-41 ada 2 pengajaran Tuhan Yesus soal rapture. Kemudian di 1 Tesalonika 4 dan juga 1 Korintus 15. Jadi ada 4 ayat, 4 lokasi ayat firman Tuhan yang menurut saya itu bicara soal rapture yang sudah saya bagikan ya. Bapak Ibu tinggal cek lagi nanti episode-episode sebelum ini. Rapture sering diasosiasikan dengan eskatologi atau studi tentang peristiwa terakhir dalam sejarah dunia dan kehidupan manusia serta kedatangan kedua Yesus Kristus ya. Jadi memang rapture ini ada yang mengatakan bahwa awal mula tentang akhir zaman dan juga ada yang mengajarkan inilah ending dari dunia ini gitu ya. Sekali lagi tergantung bagaimana Bapak Ibu memahami soal teologi akhir zaman. Makanya Bapak Ibu yang sudah ikut member ini, sudah mendapatkan pengajaran saya soal rapture, andai kata Bapak Ibu ada berkat lebih ya, Bapak Ibu kan langganan sekitar 20.000 per bulan ini ya. Bapak Ibu mau mendapatkan pengajaran lebih tinggal tambah 30.000, jadi sebulan Bapak Ibu bisa bayar iuran gitu ya, menjadi membership di channel YouTube ini 50.000 totalnya, tepatnya 49.900 kalau tidak salah. Bapak Ibu bisa ikut sekolah Alkitab. Maka saya berharap Bapak Ibu yang mengikuti program ini, yang masih ikut membership yang 20.000, kalau ada berkatnya dan mau belajar, upgrade, masuk ke membership yang sekolah Alkitab 50.000, supaya Bapak Ibu juga mendapatkan nanti materi soal sekolah Alkitab yang di kelas pertama saya mengajar eskatologi atau doktrin akhir zaman. Jadi itu mungkin panjang, mungkin bisa berbulan-bulan itu ya, karena memang saya beda dengan konsep sekolah Alkitab yang kemarin. Saya mau mengajar lebih dalam lagi. Jadi mungkin saja yang saya ajarkan itu bahkan nanti selevel dengan materi-materi yang dibagikan kepada mahasiswa S1 di sekolah teologi ya. Jadi bayangin, Bapak Ibu nanti dapat materi tentang eskatologi paling nggak yang awal ini. Saya siapin materinya, sebenarnya itu untuk materi S1, sarjana teologi yang mendapatkan mata kuliah eskatologi, tapi saya bagikannya kepada saudara. Ya, hanya dengan, maafkan saya, 50.000 per bulan. Bapak Ibu dapat materi itu. Sehingga nanti ke depannya kalau saya bagikan materi-materi yang lain, doktrin-doktrin yang lainnya, Bapak Ibu akan semakin dalam lagi. Ya. Jadi saya berjanji karena memang saya mau fokus mengajar dan saya sudah punya mimpi, sudah punya bayangan bagaimana pelayanan saya nanti 3 tahun ke depan lah ya. Jadi saya sudah mempersiapkan step bukan step awal karena YouTube kita sudah bermain 9 tahun, tapi 9 tahun kedua lah ya, dasawasa kedua lah ya, dimana nanti saya memang mau fokus di digital. Saya sudah punya mimpi, nanti saya tidak mungkin karena usia dan juga mungkin karena saya lebih suka ke digital seperti ini, saya akan ada di gereja setiap hari Minggu gitu. Mungkin one day nanti beberapa tahun ke depan, mungkin 5 tahun ya, dalam pemikiran saya, dalam mimpi saya
Saya nanti akan keliling-keliling gitu ya. Ya, keliling Indonesia dulu lah gitu ya. Terus saya bisa khotbah di mana saja nanti tempat saya berhenti gitu ya, di kota mana, sambil saya menikmati Indonesia, menikmati berkat Tuhan, terus saya melayani daerah-daerah, terutama gereja-gereja yang di kampung-kampung gitu ya. Terus di tengah uh, pelayanan yang mungkin cuma hari Minggu, mungkin seminggu cuma 2 kali gitu ya, saya apa namanya bisa membagikan pengajaran saya di dalam digital ini. Karena kalau digital di YouTube kan saya bisa rekaman dari mana saja. Tinggal nanti semoga ada berkatnya Tuhan, dukung doa ya saudara ya. Kita punya fasilitas, misalnya saya bisa menyiapkan kamera yang proper, terus juga laptop yang proper, terus juga ya supaya ke depan itu nanti saya misalnya nanti ke Papua, ada jalan Tuhan ke Papua, di tengah apa sinyal yang masih buruk, tapi kalau kita sudah siapkan proper kan kayaknya bisa aja gitu. Jadi misalnya saya nanti ke Papua sebulan, saya bisa terus melayani Tuhan lewat digital ini. Itu sih yang sudah saya dapat dalam bayangan ya. Cuma sekarang belum bisa karena memang tanggung jawab saya terhadap The Way masih ada ya. Dalam hal ini sebagai gembala saya harus ada di di depan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan ya yang harus kita selesaikan selama 3 tahun ini di The Way. Ya, saya harus ada di depan ya. Kalau perlu badan saya ini harus di depan ya, mati-matian untuk menyelesaikan tanggung jawab gereja ya, apa yang Tuhan sudah percayakan, kemudian juga sambil menyiapkan segala-galanya karena semuanya kan butuh dana dan lain sebagainya. Saya tidak minta dana dari saudara, cuma kalau saudara diberkati lewat program ini, bawa dalam doa ya saudara ya, agar ke depan pelayanan digital ini semakin jadi berkat bagi Bapak Ibu juga nantinya. Jadi saya hanya butuh doa saja. Doa Bapak Ibu tuh sangat berarti. Bahkan mungkin lebih berarti dari Bapak Ibu mendonasikan uangmu 1 juta, 2 juta kepada saya. Gitu ya. Saya lebih senang kalau Bapak Ibu dengan sukacita dalam doamu. Gak perlu lama-lama. 1 menit udah more than enough. Beberapa detik pun cukup. Sebutkan saya, nama saya, dan juga The Way dalam doa saudara. Agar The Way bisa terus eksis, saya terus komit gitu ya. Aku jadi curhat gitu ya. Jadi ada curcol nih, curhat colongan gitu ya. Nah, semua kelompok Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus akan kembali untuk menghakimi dunia dan membangkitkan orang mati. Kayaknya nggak ada orang Kristen yang tidak percaya hal ini. Sebab itu adalah dasar dari iman Kristen, bahwa kita itu memiliki pengharapan karena Tuhan janji akan menjemput kita kembali dan membangkitkan orang yang sudah mati dan akan membawa kita yang masih hidup untuk tadi menyongsong Tuhan di udara. Nah, tapi bagaimananya peristiwa itu, kapannya peristiwa itu, semua itu masih ranah tafsir, dan karena masuk ranah tafsir, maka ada perdebatan, dan itu sesuatu yang wajar. Ya dulu waktu masih agak mudaan, saya kalau beda tafsir, beda pemahaman agak emosian ya. Tapi kalau sekarang saya malah geli gitu. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang saya tidak kenal siapa saudara, bahkan kalau ada yang saudara saya kenal pun tiba-tiba komen yang agak negatif gitu ya, dalam artian bertolak belakang dengan apa yang saya ajarkan, saya cuma senyum aja. Ya sudahlah gitu ya. Memang nggak mungkin bisa gitu tafsir disamakan gitu ya. Ini tafsir saya. Dan kebetulan juga saya kan juga nyampaikan materi tafsir saya di channel YouTube saya gitu ya, bukan di channel YouTube-nya orang gitu ya. Jadi paling tidak ya saya tidak akan mengganggu. Makanya dalam tahun ini, puji Tuhan saya masih dipercaya untuk diundang oleh beberapa gereja. Tapi hampir semua gereja-gereja itu saya hubungi lagi Bapak Ibu. Tolong lo perhatiin deh lagi pengajaran saya hari-hari ini di YouTube The Warriors gitu ya. Bukan supaya saya nambah subscriber atau viewer, enggak. Saya bilang coba dengerin dulu khotbah-khotbah saya. Nah, kalau khotbah-khotbah saya masih membuatmu sejahtera ya, saya akan terus melayani. Diundang kamu dan gerejamu, saya akan terus melayani. Tapi kalau kau dengar materi saya di YouTube ini sudah tidak sejahtera karena agak berbeda dengan pemahaman imanmu, tafsirmu, ya sebaiknya jadwal saya dibatalkan saja. Dan saya memang sekarang ini tidak terlalu gimana gitu sama undangan gereja ya, diundang puji Tuhan, nggak diundang saya terus tiap hari melayani. Dalam seminggu loh saya bikin 8 video loh saudara ya, karena hampir setiap hari saya muncul di YouTube saudara kan, di YouTube The Warriors ini kan, karena memang saya siapkan materi gitu ya. Bagi saya ini adalah pelayanan saya dan saya suka cita karena hari ini meskipun ya masih terbatas ya pakai masih model begini, tapi saya tidak keluar rumah dan saya memang orang rumahan gitu.
Saya bukan orang lapangan. Dengan apa hari ini meskipun siang ini panas sekali, saya tutup pintu rumah, saya nyalakan AC, ya tambahin kipas angin maka rambut saya agak goyang-goyang sedikit dan itu cukup gitu ya. Dengan lampu-lampu saya bisa bikin materi. Hari ini saya sudah hampir merekam 3 program ya. Rencana 5 program karena saya hari ini benar-benar siapin diri untuk selesaikan ya, apa utang saya di minggu ini ya. Nanti jadi paling nggak 8 program itu sudah selesai nanti kalau saya selesaikan yang 5 program hari ini ya. Kerja keras juga ya. Nah kalau gitu enak dong, besok udah nggak rekaman lagi ya, besok masih bikin materi buat apa, buat minggu depan dong. Kan bikin materi kan nggak bisa saya bikin materi hari ini langsung rekaman gitu ya, bikin materi pasti 2-3 hari sebelumnya itu didalami dulu ya. Bisa jadi cuma sehari itu cuma bisa jadi 1 materi atau 2 materi. Jadi setiap hari kerjaan saya bikin materi, siapin materi buat minggu depan. Terus nanti kalau materi selesai langsung masuk rekaman. Selesai rekaman tuh bisa dirapel gitu ya. Sehari bisa 3, bisa 5 gitu, supaya cepat gitu ya. Habis itu saya punya waktu lagi untuk nyiapin materi lagi buat minggu depan. Makanya tadi saya bilang, Bapak Ibu, saya butuh doa. Karena nyiapin materi seperti ini ya tidak mudah gitu. Kalau mudah semua pendeta-pendeta dan semua teolog-teolog pasti bikin gitu. Ya, karena susah ya Bapak Ibu cek aja ya hamba-hamba Tuhan yang bikin materi di YouTube, materi pengajaran loh ya. Bukan materi cuap-cuap cuma kesaksian atau jadi moderator, itu mah bisa dikerjakan semua. Tapi yang benar-benar menyiapkan materinya ya coba cek aja. Berapa orang sih ya yang seperti mengerjakan yang seperti saya kerjakan. Saya bukan sombong, tapi memang maksudnya ini butuh effort khusus dan saya butuh banget dukungan doa saudara supaya saya kuat dan firm, konsisten lah paling tidak. Nah, kalau kita ngomongin pemahaman teologi ya, maka kita akan masuk ranah ini ya. Ya, ada beberapa banyak tafsir tentang rapture. Yang pertama, saya mau kenalkan sama saudara, beberapa saudara mungkin sudah kenal ini ya. Namanya pre-tribulation rapture. Apa sih itu pre-tribulation rapture ini? Itu kurang lebih bahasa sederhananya, pandangan ini menyatakan bahwa rapture akan terjadi sebelum periode 7 tahun yang dikenal sebagai tribulasi. Di mana tribulasi itu ada bencana besar yang akan menimpa dunia. Ya, tribulasi juga di mana antikristus akan muncul. Jadi zaman itu zaman yang benar-benar apes lah. Ya. Sudah bencana besar, kata Alkitab, yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi. Dan berikutnya penguasa dunia saat itu adalah antikristus. Jadi zaman yang benar-benar berat. Jadi menurut pandangan ini, ya, menurut pandangan pre-tribulation rapture ini, orang yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus akan diangkat sebelum masa ini terjadi. Jadi orang percaya ini tidak akan mengalami penderitaan selama masa tribulasi. Jujur, dulu pemahaman ini sangat melekat pada saya karena saya penganut ini dulunya. Ketika awal-awal saya mendalami akhir zaman sekitar tahun 1999, tahun 2000, 2001, awal-awal saya bertobat dan juga awal-awal saya masuk ke dalam teologi ya, dengan sekolah teologi lagi di usia saya yang udah 27 tahun saat itu. Jadi buku-buku yang saya baca semuanya buku-buku tentang akhir zaman yang ditulis oleh teolog yang menganut pre-tribulation. Ya. Salah satu teolog pre-tribulation yang saya ikuti saat itu adalah Tim LaHaye. Hamba Tuhan namanya Tim LaHaye. Dia juga bikin novel, kalau Bapak Ibu pernah denger ya, Left Behind. Itu dibuat novel seri. Saya punya novel serinya dari seri pertama sampai seri akhirnya. Ya, ada yang kalau seingat saya belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi saya beli bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi di rumah ibu saya di Kebun Jeruk itu masih tersimpan semua koleksi saya soal novel Left Behind ini. Saya terinspirasi, saya banyak dipengaruhi oleh dia. Buku-bukunya dia soal akhir zaman saya baca, dan juga buku teman-teman teolog-teolog yang lebih senior yang juga sepaham dengan Tim LaHaye, yakni penganut pre-tribulation. Saya dulu mengatakan, akhirnya mengajarkan, karena bukunya itu yang saya baca, teolognya itu yang saya dengar. Saya mengajarkan dulu bahwa gereja akan diangkat lebih dahulu sebelum nanti tribulasi, sebelum bencana besar dan sebelum antikristus berkuasa. Jadi gereja akan selamat, tidak mengalami itu. Ya, itu iman saya dulu. Ya. Kenapa begitu? Karena ya memang dulu saya dicekoki dengan pengajaran seperti itu. Ayat-ayat yang dipakai oleh penganut pre-tribulasi kebanyakan ya ayat-ayat yang memang bisa ditafsirkan gereja tidak mengalami tribulasi. Salah satu ayat yang di Alkitab yang dipakai adalah 1 Tesalonika 5 ayat 9-10.
yang kalimatnya berkata demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Perhatikan ya, tidak ditimpa murka. Tapi oleh beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi ayat ini dipakai oleh penganut pre-tribulation rapture, atau orang-orang yang mengimani bahwa gereja akan diangkat sebelum masa tribulasi, sebagai ayat yang mendukung pemahaman mereka. Ayat yang mereka pakai bahwa gereja, orang percaya, itu tidak akan ditimpa murka. Dan kita tahu bahwa tribulation itu adalah murka Tuhan. Ya, Bapak Ibu kalau sudah mengikuti materi saya soal kitab Wahyu, 7 murka Allah, itulah terjadi di rapture itu. Jadi gereja tidak akan masuk ke sana. Ayatnya ini, ya. Maka mereka mempercayai, menafsirkan bahwa gereja sebelum rapture ini, sebelum tribulasi, harus sudah diangkat. Rapture terjadi sebelum masa sengsara, murka Allah yang kurang lebih 7 tahun itu. Ya, sebelum antikristus berkuasa, sebelum hal-hal yang mengerikan, bencana alam itu terjadi dan ditimpakan atas dunia ini dan manusia yang tinggal di dalamnya. Ayatnya ada. Loh, kalau ada ayatnya benar dong Pak. Nanti dulu, saudara ya. Kita lihat slide berikutnya. Kemudian ada kelompok Kristen lain yang mengatakan bahwa saya mempercayai rapture itu di tengah-tengah tribulasi. Maka mereka dinamakan kelompok mid-tribulation rapture. Atau orang-orang yang mempercayai rapture terjadi di tengah-tengah periode tribulasi. Sudah saya jelaskan tadi, tribulation adalah masa bencana besar, kekuasaan antikristus di bumi ini, yang kurun waktunya kurang lebih sekitar 7 tahun. Itu banyak orang yang menafsirkan tentang tribulasi, semuanya sepakat 7 tahun. Itu ya. Berdasarkan nubuatan dalam kitab Daniel, ya. Nah, 7 tahun itu dibagi 2, ya. 3,5 tahun awal dan 3,5 tahun akhir. Dan di 3,5 tahun awal setelah berakhir itu terjadi mid tribulation atau terjadi mid rapture, ya, atau rapture kok belepotan nih. Mid tribulation rapture. Rapture yang terjadi, pengangkatan terjadi di tengah masa kesusahan besar itu. Ini berarti konsekuensinya, kalau memahami ini, orang Kristen gereja akan mengalami penderitaan, tapi nggak 7 tahun penuh. Cuma setengah doang. Nah, ketika tengah-tengah masa siksaan tribulasi itu, gereja akan diangkat. Sebelum bagian yang paling mengerikan, ya 3,5 tahun terakhir, yang paling mengerikan kalau kita baca kitab Wahyu, itu benar-benar ditimpakan Tuhan. Murka Tuhan benar-benar dicurahkan atas bumi. Jadi gereja kan, orang Kristen akan mengalami masa-masa kesusahan yang awal, 3,5 tahun awal, tapi tidak akan mengalami masa kesusahan yang paling berat di 3,5 tahun kedua. Nangkep ya? Inilah pemahaman orang yang menganut mid-tribulation rapture. Nah, orang-orang ini, kelompok Kristen ini juga punya ayat. Ya. Ayatnya di Wahyu 7 ayat 14. Sebenarnya bukan satu, banyak. Ya. Cuma saya memunculkan satu karena pertama, ya waktu juga gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mau belajar lagi, Bapak Ibu bisa pelajari lagi di banyak buku-buku tentang tafsir atau dari khotbah-khotbah pendeta yang lain, atau Bapak Ibu mengulik sendiri Alkitab, Bapak Ibu akan ketemu banyak ayat-ayat yang dipakai juga oleh para pendukung mid tribulation rapture ini untuk menguatkan argumentasi atau doktrin mereka. Wahyu 7 ayat 14 berkata demikian. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ini konteks ceritanya Yohanes lagi diperlihatkan banyaknya orang yang berjubah putih di surga. Terus malaikat Tuhan bertanya, siapa mereka menurut kamu? Dan Yohanes berkata, loh, Tuanku yang mengetahuinya. Kemudian malaikat itu berkata kepada Yohanes, orang yang banyak yang pakai baju jubah putih yang kau lihat ini, itu adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar yang sedang terjadi di bumi. Jadi Yohanes diperlihatkan bahwa dalam masa kesusahan yang besar itu ada orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Berarti tidak mengalami kesusahan besar secara utuh, secara lengkap. Ya. Mereka dibawa ke surga di tengah-tengah masa kesusahan besar itu. Makanya ayat ini ditafsirkan oleh kelompok mid-tribulation rapture sebagai ayat mereka. Ayat ini jelas banget, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, ya.
Dan mereka belum mengalami pengadilan tata Kristus, belum mengalami surga dan neraka kekal itu. Berarti mereka adalah orang-orang yang di tengah masa tribulasi diangkat dan dibawa ke surga. Dan Yohanes dalam penglihatannya, dalam mimpinya, ya diperlihatkan tentang ini. Bahwa nanti ada orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Berarti kesusahan besar masih terjadi kan? Masih, karena kalau sudah berakhir ya ngapain disebut begini? Ya sebut aja mereka ini adalah orang-orang yang akhirnya ya berhasil melewati kesusahan besar. Bukan keluar dari kesusahan yang besar, tapi kesusahan besar itu udah berakhir. Pasti kalimatnya begitu, tapi kan kalimatnya begini. Dalam bahasa Inggris dicek juga sama. Dalam bahasa Yunani dicek juga sama. Jadi penganut mid-tribulation rapture juga punya ayat. Itu kenapa saya bilang tadi di awal, mereka masih berdebat ini, kapan rapture terjadi? Karena semua orang-orang Kristen dan kelompok Kristen yang berbeda-beda tafsir ini, mereka punya ayat-ayat emasnya mereka masing-masing. Yang ketiga ada penganut rapture post-tribulation rapture. Post itu maksudnya akhir, ya. Jadi pandangan ini mengajarkan bahwa rapture akan terjadi setelah periode tribulasi, setelah 7 tahun. Setelah bencana yang besar terjadi atas bumi, setelah antikristus berkuasa, setelah semuanya itu 7 tahun yang berat bagi bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi itu selesai, barulah rapture atau pengangkatan orang percaya terjadi. Yang berarti orang percaya akan mengalami keseluruhan penderitaan tribulasi sebelum akhirnya diangkat untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Ayatnya ada nggak? Ada. Mereka pakai 2 Tesalonika 2 ayat 1-4. Saya baca untuk saudara. Tapi kami minta kepada kamu, saudara-saudara, supaya kamu tidak gampang goyah dan tidak terganggu oleh suatu wahyu atau oleh suatu pesan atau oleh suatu surat yang katanya dari kami dan yang mengatakan bahwa hari Tuhan sudah tiba. Janganlah seorang pun menyesatkan kamu dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu tiba, haruslah terjadi dahulu pemberontakan. Dan haruslah tampak orang jahat itu, anak kebinasaan, yang menentang dan yang meninggikan dirinya terhadap segala apa yang disebut Allah, atau yang disembah, sehingga ia duduk di dalam bait Allah dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Yang kita tahu bahwa ayat-ayat ini bicara soal antikristus. Maka 2 Tesalonika 2 ayat 1-4 ini, itu mengajarkan, Paulus seolah-olah dari ayat ini mengatakan kepada orang-orang Tesalonika, bahwa hari Tuhan itu nanti tiba, kamu gak usah takut dulu ya. Jangan terganggu dengan pengajaran macam-macam. Pokoknya akan tiba kalau antikristus sudah muncul dan menyatakan dirinya sebagai Allah di bumi ini. Nah, berarti kalau kita memahami tribulasi, ya itu berarti selama 7 tahun itu, ya ketika kita benar-benar sadar bahwa yang jadi penguasa dunia ini adalah antikristus. Antikristus sudah menyatakan diri sebagai Allah, ya. Artinya tribulasi sudah hampir selesai, barulah setelah ini rapture terjadi atas gereja. Jadi gereja mengalami penyiksaan, penderitaan, bencana, dan pemerintahan antikristus yang kejam bagi orang percaya. Gereja akan melewati itu. Itu kata penganut post-tribulation rapture. Dan penganut ini ya memang dibandingkan 2 penganut yang lainnya lebih sedikit kalau nggak salah ya. Saya belum pernah survei sih, tapi jujur saja saya jarang mendengarkan pendeta yang mengajarkan tentang post-tribulation ini. Ada beberapa, tapi dibandingkan dengan yang mengajarkan pre-tribulation, banyakkan pre-tribulation ya. Nggak tahu kenapa, mungkin lebih enak di kuping aja. Karena kan kalau pre-tribulation kan orang percaya tidak akan melewati atau tidak akan masuk dalam masa kesusahan besar. Berarti kan selamat kan, sebelum terjadi udah diangkat dulu, tinggal nonton dari surga. Tapi kalau post kan mengajarkan kita akan melewati masa kesusahan besar itu. Sedangkan kita diajar juga di Alkitab dikatakan bahwa masa kesusahan besar itu adalah zaman penderitaan yang berat sekali, yang tidak pernah terjadi sebelumnya atas bumi, dan tidak akan terulang lagi. Jadi kita udah parno duluan gitu. Wah, ngeri banget dah. Kita harus melewatinya. Makanya ya akhirnya banyak orang yang tidak terlalu suka dengan pengajaran ini. Tapi faktanya ada. Ayatnya juga ada. Jadi tergantung saudara memahaminya gimana dan tergantung pendeta seperti apa yang kau dengarkan. Itu makanya saya selalu berkata kalau Bapak Ibu mau mempelajari akhir zaman, jangan baca buku-buku atau dengerin pendeta begitu aja gitu ya. Karena ya pendeta dan buku-buku akhir zaman yang kau dengar dan kau baca itu ya tergantung bagaimana pemahaman teologianya mereka. Ya. Kalau Bapak Ibu nggak tahu ini, kalau saya nggak ajarkan ini, Bapak Ibu nanti ya akan
hanya mengikuti saja apa kata pendeta, karena pendeta pasti akan ngajarin pakai ayat firman Tuhan. Orang yang mau mengajarkan akhir zaman pasti pakai ayat firman Tuhan. Tapi saya bilang tadi ya, orang-orang yang mengajarkan pakai ayat firman Tuhan ini, sampai slide ini aja sudah ada 3 pengajaran yang paling mainstream tentang rapture. Pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation. Yang 3-3-nya itu percaya ada rapture, percaya ada pengangkatan, tapi yang satu bilang rapture atau pengangkatan terjadi sebelum kesusahan besar, yang kedua terjadi di tengah-tengah kesusahan besar, yang ketiga terjadi di akhir kesusahan besar. Ya. Dan kalau boleh jujur ya, mereka saling berdebat satu dengan lainnya karena mereka mempertahankan pandangan mereka masing-masing. Cuma ini ya Pak, 3 pandangan tentang rapture, kapan terjadinya. Enggak, ada lagi. Ada penganut preterist rapture. Maksudnya preterist rapture ini adalah pemahaman dari orang-orang memang tidak sebesar pengaruhnya segede 3 yang tadi, tapi ini ada ya. Beberapa teolog, beberapa orang Kristen, kelompok Kristen, gereja percaya bahwa peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam eskatologi sebenarnya sudah terjadi pada abad pertama Masehi. Menurut pandangan ini, rapture dan tribulasi tidak akan terjadi di masa depan, melainkan sudah terjadi pada masa lalu. Oh gitu Pak? Ya, sudah terjadi di masa lalu. Mereka pakai ayat Alkitab? Iyalah, mereka pakai ayat Alkitab gitu, saudara. Makanya saudara yang ikut kelas ini, ikut membership ini, saudara pasti lebih pinter lah gitu ya. Sampai keselak tuh saudara. Saya minum dulu ya. Karena saya akan lebih luwes gitu ngajar begini. Karena apa? Karena saya tahu saudara yang ikut kelas ini bayar gitu. Bayar berarti kan benar-benar ya, kalau saudara emang pengen cari salah saya, ngapain bayar gitu ya. Makanya saya dulu kan bikin program-program begini ya buat semuanya yang nyangkut ke channel YouTube The Witness bisa nonton. Tapi saya pikir-pikir, banyak yang cuma nonton cari salah saya gitu ya, yang ingin berdebat semata. Saya capek juga kalau saya nggak ladenin. Mereka nanti bisa ngotorin kolom komentar. Kalau saya hapus komentar mereka, nanti sangka mereka saya cupu, nggak berani berapologet, nggak berani berdebat. Tapi kalau berdebat bisa panjang. Kadang-kadang bahkan karena saya nggak kenal mereka gitu ya, saya habis berdebat tentang satu topik, tiba-tiba orang ini nggak bisa mempertanggungjawabkan pandangannya lagi, terus belok ke masalah yang baru. Saya capek banget gitu. Jadi banyak orang di luar sana tuh ya gitu saudara ya. Kalau kita mau berdebat ya mendingan kan satu kasus aja gitu ya. Jangan merembet kemana-mana. Tapi pengalaman saya ya, dalam hampir 20 tahun saya berapologet ya. Hampir 20 tahun saya jadi dosen, jadi guru. Itu kalau ngajar, terus ada orang berdebat, tidak setuju dengan pengajaran saya, tidak setuju dengan tafsir saya. Terus taruh ketidaknyamanannya dengan pengajaran saya di komentarnya YouTube saya. Kan saya harus ladenin dong. Sebab kalau saya nggak ladenin, nanti orang-orang yang nonton video itu, yang juga memperhatikan dan membaca kolom komentar, dipikirnya saya ini nggak berani mempertanggungjawabkan ajaran saya. Gitu. Tapi dalam pengalaman saya, kalau saya ladenin, saudara, saya jawab gitu sebagai hak jawab saya, ya, agar saya bisa membagikan pemahaman saya. Mereka itu rata-rata jujur aja deh, hampir semuanya saudara, hampir semuanya ya. Karena saya tidak percaya mereka adalah seorang teolog gitu loh. Sebab kalau seorang teolog pasti sudah punya pemahaman, beda tafsir itu hal yang biasa. Jadi yang berdebat sama saya itu orang-orang Kristen yang, maafkan saya ya, baru belajar kali ya, sotoy gitu ya, sok tahu gitu ya. Mereka debat panjang lebar, terus ya saya ladenin terus. Kalau sudah mereka mentok gitu ya, mereka udah nggak bisa lagi nih ya, mereka cari masalah baru gitu. Jadi seolah-olah problemnya, pertanyaan mereka belum selesai, padahal udah selesai nih, mereka udah nggak bisa berkutik lagi. Saya udah bagikan pemahaman saya udah kunci ya dengan ayat-ayat Alkitab yang lain, dan mereka tidak bisa lagi mengelak. Terus mereka tiba-tiba bertanya dengan masalah yang baru. Nah, capek dong, kapan selesainya berdebat sama orang model begini. Nah, akhirnya saya bikin membership inilah gitu ya. Makanya saya nggak mau ngajar yang aneh-aneh lagi di untuk orang umum gitu ya. Nah, kalau bayar kan saudara paling nggak bayar. Dan bayar saudara saya bisa lebih lebih diskusi kita, perdebatan kita kalau nanti ada di kolom komentar ya terbatas hanya orang-orang yang bayar saja yang bisa membaca. Ya, dan yang bayar saya tahu semuanya pengen belajar gitu ya. Jadi tentu diskusinya nanti diskusi yang lebih enak gitu ya.
Sebab saya tahu banyak yang komentar negatif-negatif di kolom komentar itu ya orang-orang yang cuma pengen cari panggung aja gitu. Saya agak sombong aja dikit ya, mereka YouTube-nya mungkin nggak punya subscriber gitu ya, nggak punya viewer ya. Mereka selalu cari panggung untuk apa namanya, nyari panggung lah gitu. Sebab kalau saya dengar ada khotbah pendeta yang tidak sesuai dengan apa yang saya pahami, saya tidak akan buat komentar negatif di videonya dia atau di YouTube dia. Saya akan buat video sendiri ya, supaya itu cara saya apa mengcounter pengajarannya ya. Jadi ya biar orang-orang yang nanti sering nonton saya bisa paham pemahaman saya seperti apa. Itu cara saya. Ya, saya tidak akan ganggu orang yang berbeda pendapat dengan saya ya. Itulah bagi saya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya. Nah, kenapa ada orang-orang yang berpendapat bahwa rapture sudah terjadi di masa lalu? Ayatnya ada Bapak Ibu. Mereka pakai ayat ini. Matius 24 ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Matius 24, sebagian ayatnya sudah kita bagikan di dalam episode awal. Itu bicara mengenai akhir zaman. Pengajaran Yesus soal akhir zaman. Dan Yesus berkata jelas di ayat 34, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini apa? Angkatan ini ya berarti kan generasi di zaman Yesus kan? Tidak akan berlalu, tidak akan mati semuanya. Yang dengerin Yesus ngajar ini tidak akan mati semuanya sebelum semuanya itu terjadi. Sebelum semuanya itu terjadi, apa yang Yesus katakan di Matius 24 yang kita tafsirkan sebagai akhir zaman itu tidak akan angkatan atau orang-orang yang hidup di zaman Yesus itu tidak akan meninggal semuanya sebelum yang dikatakan Yesus di Matius 24 terjadi semuanya. Artinya yang dikatakan Yesus di Matius 24 itu harus terjadi semuanya dulu. Baru akhir zaman itu terjadi. Ya. Baru rapture terjadi. Ya. Jadi rapture dipercaya sudah terjadi di masa lalu. Sebab ayatnya ini. Ya. Ayat soal rapture kan ada di Matius 24. Saya bahkan bagikan dua kan. Di ayat yang ke-30 kalau nggak salah bicara soal malaikat-malaikat Tuhan kirim ke segala penjuru untuk membawa orang-orang percaya, dan ayat yang ke-40 41 ada 2 orang yang kerja mengiling batu kilangan, 2 orang kerja di ladang, ada satu diangkat satu nggak diangkat, kata Tuhan itu semuanya itu harus terjadi dulu ya. Tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi dulu. Jadi orang mengatakan rapture sudah terjadi. Terlebih lagi kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu hendaklah kamu waras dan sadar untuk berdoa. Petrus mengatakan begini, ya. Semuanya harus terjadi, semuanya sudah dekat, ya. Makanya kamu harus sadar dan waras untuk berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Petrus merasa bahwa akhir zaman sudah dekat. Dan gereja, ya, kelompok ini yang percaya tentang preteris ini mengatakan sudah terjadi. Ya. Sudah terjadi dalam artian rapture sudah terjadi. Kenapa? Karena pengangkatan orang percaya atau kebangkitan orang mati sudah terjadi. Paling nggak di zaman ketika Yesus bangkit pun kan banyak orang-orang kudus yang sudah mati bangkit, kata Alkitab di kitab Injil, ya kan? Jadi mereka mengatakan, berargumentasi bahwa semua yang disebut tentang akhir zaman itu sudah terjadi. Rapture itu sudah terjadi di masa lalu dan tidak akan terjadi lagi. Ya sah-sah saja kalau mereka pakai ayat-ayat ini. Oh, jelas banget ayat ini mengatakan angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Sesudah segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kata Petrus. Berarti kan di zaman Yesus dan Petrus ketika ngomong ini ya segera terjadi. Dan mereka mempercayai bahwa rapture sudah terjadi di masa lalu. Tidak akan terulang kembali di masa depan. Ya kalau kita pakai ayat ini ya mau nggak mau. Bayangin saudara baru jadi Kristen. Saudara masuk ke sebuah gereja, pendeta itu langsung mengajar rapture pakai ayat ini. Kira-kira saudara ngikutin nggak? Ngikutin. Tanpa ragu. Ya, makanya saya selalu bilang, ya jangan aminkan khotbah saya. Ya, kalau dengar khotbah saya direnungin lagi, dibaca Alkitabnya. Ya. Karena ada banyak rahasia yang nggak mungkin kau dapatkan utuh hanya dari dengar khotbah. Kemudian yang ketiga ada partial rapture. Apa tuh maksudnya rapture passing? Partial rapture itu rapture terjadi sebagian-sebagian gitu. Kurang lebih kata partial kan begitu ya. Pandangan ini menyatakan bahwa hanya sebagian orang percaya yang akan diangkat dalam rapture, terutama mereka yang paling setia dan taat kepada ajaran Kristen. Sementara itu orang percaya yang kurang taat akan tetap di bumi selama tribulasi.
Jadi partial rapture itu hanya sebagian aja yang diangkat. Sebagian lagi tidak. Sebagian yang diangkat itu berarti apa maksudnya? Ya kriteria hanya orang-orang yang benar-benar percaya saja ya, yang akan diangkat. Dan yang tidak benar-benar percaya ya, yang cuma jadi agama Kristen aja ya, tetap akan mengalami masa tribulasi. Ya, kalau saya berdiri dalam posisi ini ya lebih condong ke sini gitu ya, daripada yang lainnya gitu ya. Karena bagi saya ya, kalau semua orang beragama Kristen diangkat ya berarti Tuhan tidak konsisten dengan ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagaimana mungkin orang yang cuma beragama Kristen tapi tidak menghidupi iman Kristennya, tidak ada buah dalam hidupnya, terus juga ketika rapture diangkat semuanya gitu. Ya. Mestinya kan tidak, karena akan benturan dengan ayat-ayat lainnya. Ya. Sehingga akhirnya orang Kristen yang benar aja yang akan diangkat, yang enggak ya tertinggal. Ayatnya ada nggak? Ya ada lah ayatnya. Jagalah dirimu dan berdoalah senantiasa supaya kamu dianggap layak untuk luput dari segala yang akan terjadi itu. Dan untuk berdiri di hadapan anak manusia. Ini kata Tuhan Yesus juga di Lukas 21 ayat 36. Supaya kita dianggap layak untuk luput dari segala yang akan terjadi nanti. Gitu kan? Harus layak dulu dong. Ya. Yang berikutnya Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau telah menuruti firmanku untuk bertekun, aku juga akan menuruti engkau. Aku akan menjaga engkau dalam saat pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Karena kamu menuruti firmanku, aku akan jaga engkau saat pencobaan akan datang atas seluruh dunia ini. Berarti hanya orang yang menuruti firman Tuhan saja. Pertanyaannya, apakah semua orang Kristen, semua orang beragama Kristen itu menuruti firman Tuhan? Tidak. Jangan lugu dan belagak-lagak naif lah, saudara. Nggak begitu, Ferguson. Ya, kalau boleh jujur kita bisa lihat kok, saudara kita aja yang sedara dengan kita yang Kristen, ada nggak yang benar-benar menuruti firman Tuhan? Kalau orang Kristen nggak pernah ke gereja, kira-kira menuruti firman Tuhan nggak? Even mereka bilang, saya Kristen, tapi nggak pernah ke gereja. Hari Minggu nggak pernah ke gereja. Dari mana mereka beriman? Ya? Kalau ke gereja aja enggak, kira-kira masih beranggapan dia membaca Alkitab nggak? Kayaknya agak susah dipercaya gitu. Orang-orang yang ke gereja aja sekarang ini nggak bawa Alkitab. Ya kan? Orang Kristen yang ke gereja aja sekarang ini nggak bawa Alkitab, masakan mempercayai bahwa orang nggak ke gereja itu pasti baca Alkitab. Lo yang ke gereja aja nggak bawa Alkitab kok. Kan lucu gitu, saudara. Ya. Nah, jadi hanya yang taat sama firman Tuhan, yang menuruti firman Tuhan saja yang akan Tuhan jaga katanya. Jadi ya, gimana saudara? 5 pandangan tentang rapture ini saya bagikan 5 aja. Ada nggak yang lain? Ada, ya. Cuman tidak menjadi sesuatu yang besar atau belum besar lah. Ya. Ini yang termasuk besar, 3 tadi yang paling utama, yang awal 3 tadi itu yang paling utama. Yang kalau kita membaca buku-buku tentang eskatologi itu pasti tersebut. Ya, yang 2 ini ya ada yang sudah disebutkan, ada yang belum disebutkan. Tadi anjing saya gongong, saudara. Jadi yang saya mau katakan bahwa semuanya pakai ayat. Makanya saya bilang kalau saudara jadi orang Kristen yang hanya dengar pendetamu khotbah, tidak pernah buka Alkitab, tidak ada kerinduan baca Alkitab, percaya aja penuh sama pendetamu yang khotbah, ya saudara akan tergantung pendetamu. Kalau pendetamu benar ya alhamdulillah. Tapi kalau pendetamu nggak benar ya bisa sesat. Ya, saudara akan bodoh sampai matimu. Saudara akan disesatkan oleh pengajaran pendetamu sampai akhirnya. Makanya saya bilang, saudara harus benar-benar, ayo ikut tadarusan. Maka program tadarusan itu yang saya buat di YouTube ini, ikuti. Supaya saudara punya screening. Karena untuk menguji bahwa pendeta kita tuh ngajar benar apa tidak, ya ukurannya ya Alkitab. Kalau dia ngajar sesuai yang tidak sesuai dengan Alkitab, ya kita harus berontak dong, saudara. Kok mau ngikutin pendeta yang ngajarin pengajaran Kristen yang tidak sesuai dengan Alkitab gitu. Gitu saudara ya. Jadi ayo sama-sama jadi orang Kristen yang bijaksana. Itu makanya pentingnya hikmah ya. Ada ayat yang dipegang, pilih yang mana. Iman itu kan begitu. Saya mengimani pre-tribulation, maka ada ayat-ayat yang dipegang. Saya penganut post-tribulation, maka mereka juga punya ayat-ayat yang dipegang. Nah, tergantung kita hari ini pilih yang mana. Ya, kalau saya sih tidak memilih ya. Ya, saya akan membaca semuanya. Maka karena saya sampai saat ini jujur saja ya belum mendapatkan hikmat yang mateng banget, saya menganut paham apa, dan karena saya tahu paham-paham yang saya bagikan tadi adalah ranah tafsir ya. Maka saya tidak
lagi memposisikan diri saya penganut yang mana. Saya bukan penganut pre-trip, saya bukan penganut mid-trip, saya bukan penganut post-trip, saya bukan penganut juga partial, saya juga bukan penganut preteris tadi. Bagi saya, rapture itu adalah sesuatu yang pasti. Ya, sesuatu yang memang jelas ayat-ayatnya sudah saya bagikan, 4 seri sudah saya bagikan. Jadi kalau saya tidak percaya rapture atau pengangkatan gereja, bodohlah saya dan sesatlah saya. Cuma kapan itu terjadi, ya mau di awal, mau di pertengahan, mau di akhir, mau terjadi hanya sebagian, mau terjadinya di masa lalu, ya. Bagi saya semuanya itu serba mungkin karena ada ayat-ayat dukungannya. Maka saya tidak akan menganut semuanya. Bagi saya hanya mengimani bahwa rapture itu pasti terjadi, ya, akan terjadi, ya, karena kalau itu sudah terjadi di masa lalu, meskipun ada ayat dukungannya tadi, tidak ada sejarah yang mencatat soal itu. Ya kalau memang ada cerita soal kebangkitan orang mati setelah Yesus bangkit dari kematian, itu ya hanya dalam peristiwa itu saja. Tapi tidak ada cerita di Alkitab soal orang-orang yang masih hidup yang mengalami tubuh kemuliaan atau diubahkan. Faktanya, murid-murid Yesus tidak ada yang mengalami hal itu. Jadi khusus yang preteris tadi saya tidak sepakat. Saya sepakat bahwa rapture atau pengangkatan gereja masih di masa nanti. Cuma kapan terjadinya? Sebelum tribulasi, di tengah tribulasi, atau di akhir tribulasi, atau hanya sebagian saja yang diangkat, tidak semua orang yang beragama Kristen yang diangkat, saya ora urus. Saya nggak terlalu mau pusingkan di situ. Ya, saya tidak mau tekankan di situ. Bagi saya, rapture akan terjadi dan terjadinya bisa kapan saja. Nah, itulah yang saya jaga. Kalau saya nanti di rapture, diangkat sebelum masa tribulasi, ya saya terima kasih sama Tuhan. Andai kata nanti rapture terjadi di mid tribulasi, ya saya sekarang ini harus bersiap-siap supaya saya jangan jadi murtad ketika sampai di awal tribulasi. Andai kata nanti tribulasi terjadinya di akhir pun, ya saya harus siapkan diri benar. Sehingga ketika penderitaan yang sangat berat itu saya alami secara fisik langsung, ya saya tidak tidak menjadi orang yang tidak menjadi orang yang murtad gitu karena hal-hal tadi, ya. Jadi kita akan lanjutkan materi ini di dalam minggu depan, saudara, ya. Semoga saudara juga diberkati, ya. Jadi yang saya mau katakan bahwa dalam materi hari ini rapture bisa terjadi kapan saja. Andai kata juga kalau rapture itu terjadi hanya sebagian, ya saya hari ini harus mempersiapkan diri jadi orang Kristen yang benar-benar percaya dan taat sama firman Tuhan. Intinya, yang saya mau ajarkan dalam episode kali ini kepada saudara, jika saudara mau dengar saya, gak usah kita pusingin tentang kapannya. Karena emang gak ada yang tahu. Ya. Yang harus kita pentingkan hari ini, siapkan dirimu. Gak peduli kapan terjadinya, tapi siapkan dirimu sejak sekarang. Jangan kendur, terus taat, terus percaya. Lakukan apa yang bisa kau lakukan hari ini, sesuai dengan iman percayamu kepada Yesus. Sehingga kapanpun Tuhan mengangkat kita, ya, mau kapanpun itu, kita pasti terangkat gitu. Nangkap ya? Daripada kita ngomongin, kita fokus sama pre-trip, kita menganggap ajaran lain itu sesat, ternyata nanti Tuhan izinkannya post-trip. Nah, kalau kita nggak menyiapkan diri kita untuk masuk di post-trip atau menghadapi akhir zaman yang berat nanti, ya kita akan murtad. Maka saya siapkan diri, maka saya tidak terlalu lagi sama duniawi. Pak Seno punya mimpi tentang masa depan nggak? Punya mimpi soal hal-hal yang akan Pak Seno gapai di dunia ini nanti nggak? Ya ada, tapi nggak saya akan kejar kayak gimana gitu. Yang dunia tuh nggak saya pegang kayak gimana gitu. Saya sayang sama anak saya banget gitu ya. Ya, tapi saya juga tidak akan pegang mereka kayak gimana gitu. Ya. Saya akan coba hanya fokus pegang Tuhan. Sehingga kalau saya benar-benar mau kerjakan itu, dan saya rasa saya sudah merasakan itu. Saya bisa mencintai anak saya, istri saya bisa mencintai pelayanan saya, ya
sebatas mencintai tapi tidak terlalu dalam begitu. Nah, maksud saya, sebab dalam hati saya sekarang ini yang saya harus cintai dengan sungguh ya hanya Yesus. Sebab semuanya bisa meninggalkan saya. Ya, teman-teman yang bersama saya saja melayani, katanya mau komitmen bersama saya melayani sampai akhir di The Way aja udah meninggalkan saya semuanya. Saya punya foto di awal saya mengajak orang-orang yang saya pikir sudah cukup oke untuk saya ajak pelayanan, saya habiskan jadi pendeta muda untuk bantu The Way. Kita punya foto bareng. Semua itu sudah meninggalkan saya, cuma istri saya saja. So, bagaimana andai kata saya terlalu cinta sama mereka gitu? Nangkap ya? Kalau saya terlalu cinta sama mereka, ketika mereka tinggalkan saya akan depresi. Saya akan kecewa, saya akan mundur, saya akan ngerasa gimana gitu. Bapak Ibu pernah merasa diputusin nggak gitu sih? Atau zaman kita pacaran itu kan pernah kita cinta tapi kita diputusin gitu. Ya saya meskipun tidak pernah diputusin dalam artian sepihak ya. Saya pernah punya pengalaman putus ya sepakat, tapi kan tetap terluka gitu ya. Ya karena masih cinta gitu. Ya. Nah, saya bayangin kalau saya tidak tahu prioritas ini sejak awal, ya saya pasti akan sakit hati, saya pasti akan marah sama Tuhan, saya mungkin juga pelayanan saya akan lebih kendur gitu ya. Tapi justru ketika orang-orang yang katanya support saya meninggalkan saya malah justru is okay gitu. Saya malah justru hari ini sadar bahwa memang hanya Tuhan gitu. Dan Bapak Ibu bisa lihat ya. Bapak Ibu kalau saya nggak ngomong ini nggak bisa ngerasa. Pelayanan saya tetap malah lebih luar biasa. Ya, saya baru ditinggal orang yang mau berjanji sama saya ya untuk masalah yang saya tidak bisa masuk logika saya ya. Saya malah bikin program lain di channel YouTube ini. Maafkan saya ya Bapak Ibu ya. Yang intinya Bapak Ibu cuma bayar 50.000. Ya. Maafkan saya kalau menilai 50.000 itu terlalu gimana, karena memang 50.000 untuk ukuran orang Jakarta kan ya biasa gitu ya, kecil sekali. Ya, saya dapat apa gitu. Tapi saya tetap malah buat dengan sungguh-sungguh, dengan semangat gitu ya. Tidak kendur gitu. Ya. Malah saya nambah pelayanan saya di tengah minggu dengan bikin program-program yang baru dengan sekolah Alkitab dan lain sebagainya. Itu karena saya cinta sama Tuhan. Saya kepengen Bapak Ibu yang dengerin saya juga memposisikan Tuhan seperti itu. Kita bolehlah mencintai istri, suami, orang tua, anak, pekerjaan, bisnis, apapun itu. Tapi coba cinta Tuhan dulu. Kalau kau sudah bisa menemukan ritme cinta Tuhan, andai kata nanti semuanya itu yang fana itu memang diambil Tuhan atau hilang, gone gitu, kita nggak kenapa-napa, kita akan bisa bertahan. Nah, saya bagikan pengalaman saya ini supaya saudara nanti tidak berduka seperti orang dunia yang tidak punya pengharapan. Ketika faktanya nanti orang yang kau sayang akan pergi meninggalkanmu. Tangkap ya saudara ya. Jadi sama-sama kita prioritas yang benar. Semoga dalam program Rapture ini Bapak Ibu juga jadi menemukan rema. Dan kita akan lanjutkan pembahasan Rapture di minggu depan. Saya akan coba dalami lagi dan pasti akan memberkati saudara. Haleluya. Itu ya saudara ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya.